berarti ada cucu Adam. Kalau tidak ada Nabi Adam berarti dia tidak ada. Berarti dia bukan Tuhan. Gitu aja. Abang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, Yesus manusia. Itu abang lihatnya dari mana, Bang? Loh, Yesus ini sekarang anak Maria katanya. Kau juga anak mamamunya, kau samanya berarti anak, sama-sama anak. Ya, maksud saya gini, Bang. Kalau abang mengatakan bahwa Yesus itu anak manusia, bukan Tuhan, itu abang lihatnya dari mana? Dari sisi apanya? Kau sendiri mengakui dia anak manusia. Jadi nggak perlu aku lihat lagi. Iya. Karena pengakuanmu. Iya, Yesus dia kan itu dilahirkan. Iya, makanya saya bilang tadi begini, abang tuh. Nah, kalau anak orang, kalau kau mengaku dia manusia, udah game over namanya. Sudah nggak perlu kau lanjut karena kau dianggap gila. Ya. Ya kan? Karena kau udah mengakui dia adalah manusia. Kau juga kan manusia ini sekarang. Manusia nggak kau ini? Iya, makanya tadi saya ajak Bang Sera untuk melihat. Manusia berarti udah sama. Udah sama-sama manusia, kenapa dipitnah lagi macam-macam? Iya kan, paling tidak ada pembedaan, ada perbandingan. Boleh berbeda. Kau anak orang suku apa, kamu lahir di mana, boleh berbeda. Pasti berbeda kita. Kalau soal beda itu pasti beda. Nah, tapi kita sama-sama manusia. Bukan berarti kita boleh saling memfitnah. Gitu loh. Iya, saya paham, Bang. Makanya tadi kan abang kalau bilang, kau paham, janganlah kau paksa. Kalau gitu, jangan paksakan lagi. Wah, bukan dipaksakan. Memang seperti itu, Bang. Yang memaksakan itu justru abang. Abang yang terlalu memaksakan kuasa untuk membatasi kuasanya Tuhan. Di mana maksa? Di mana saya maksa? Abang memaksakan kuasanya abang untuk membatasi kuasanya Tuhan. Itulah abang. Kuasa itu bukan kuasa Tuhan namanya. Kuasa kau berbicara aja itu. Kegilaanmu aja. Karena gini banyaknya orang, cuma kau yang gila di sini. Jadi banyaknya orang. Kuasa Tuhan itu, Bang, ya. Tuhan yang dikatakan Tuhan yang Maha Kuasa, Dia harus berkuasa segala macam, Bang. Ada berapa nih? Apa itu? Coba hitung dulu, ada berapa kita di atasnya, ada berapa orang nih? Cuman kau yang pesong di sini, yang gila. Iya, karena di dalam komal ini, Bang. Cobalah abang bertanya atau abang masuk di komal saya juga. Pasti cuman abang sendiri juga yang begitu. Kan begitu, Bang? Ya, makanya sekarang gini. Parah kalau di komal orang itu tuh. Ya, kalau di kamalmu lebih parah lah, udah pasti. Kalau orang itu semua di komal itu gitu. Sekarang tentukan saja, Bang Sera, tentukan topik apa yang kita mau diskusikan. Kita diskusikan yang dewasa lah, Bang, yang mengedukasi, Bang. Nggak usah kau lari kemana-mana, karena kau dari dasar salah. Kau ini salah Tuhan namanya kau ini. Wah, ada Bang Akal Sehat. Selamat malam, Bang Akal Sehat. Ya, pagi ya. Ya, semangat malam. Ya, semangat pagi, Bang ya. Saya senang diskusi sama Abang Akal Sehat. Biasanya kita nyambung itu, Bang Akal Sehat. Ini temanya kan anak orang bukan Tuhan. Siap, Bang. Jadi kita sesuai tema aja. Iya, siap. Kalau Anda punya data, ya, bisa buka datanya. Iya. Jawab sesuai dengan tema. Jadi Siap, diskusinya lebih sehat gitu. Siap. Jadi Ya, silakan. Ya, mohon izin, Bang, yang ya. lain. Mohon izin Bang Sera, Bang Rahmat, sama abang-abangku semua, Bang Akal Sehat. Jadi sesuai tema anak orang bukan Tuhan. Emang benar, saya pun mengaku itu. Kalau anak orang memang bukan Tuhan. Karena memang anak orang itu sampai kapanpun memang tidak bisa menjadi Tuhan. Tetapi kalau Tuhan yang menjadi anak orang, dengan kuasa apa? Kuasa manusia untuk membatasi kuasa Tuhan. Ya, tentunya ada tujuan. Kenapa Tuhan itu menjadi manusia? Atau lebih tepatnya, kenapa firman Tuhan itu menjadi manusia? Nah, Tuhan itu maha tahu. Sehingga di dalam Imamat 9:22 itu dikatakan bahwa
dari seluruh atau sebagian besar dari hukum Taurat itu Berarti harus akalmu- diselesaikan dengan berarti darah. akalmu tidak sehat. Tunggu Berarti dulu, akalmu tidak tunggu dulu, sehat. tunggu dulu Bang Sera, tunggu dulu ya. Gak usah lagi panjang kali lebar lah. Gak Ya, penting. ini dia Bang akal sehat. Saya Ya, mohon tentu, maaf Bang. Bang akal Nggak sehat ya. penting dia Saya tidak bernarasi. bisa menjelaskan Nggak yang penting, nggak detail penting, nggak karena penting. Bang Sera terlanjur potong Bang. Nggak penting. Di room ini nggak boleh karena Oh. kamu ini gila namanya. Sudahlah Orang gila kalau mau begitu. dibiarin. Tidak apa-apa lah kalau begitu. Nggak apa-apa. Saya nyimak aja Bang Sera. Tidak apa-apa. Bang akal sehat lanjut. Saya nyimak aja. Sudah lanjut aja. Bang akal Kau sehat udah atau Bang Rahmat mengakui, silakan. Soalnya kau mengakui dia anak manusia, game over namanya itu. Kecuali kau tidak mengakui dia bukan manusia, bukan anak manusia, bukan anaknya Maria. Itu baru bisa kita perdebatkan lagi. Kalau sudah kau akui dia anak Maria, berarti anak orang, anak manusia. Game over namanya. Iya Bang Sera. Iya, karena sudah kau akui, lalu sekarang kau memfitnah dia balik. Oh, dia itu Tuhan. Nah, Tuhan dari mana? Iya. Emang kau Supaya emang kau abang, nggak pernah- supaya pertanyaan abang itu terjawab, Tuhan dari mana, kenapa bisa jadi Tuhan? Abang harusnya Apa mendengarkan alasan dia? Sekarang apa alasan pertanyaanku saya ini aja. atau apa alasan Apa- Tuhan menjadi ya. manusia. Gua jawab Begitu. sekarang kenapa kau tuduh dia Tuhan? Sementara kami mengatakan dia bukan Tuhan, kau mengatakan dia Tuhan. Apa dasarnya? Ya, alasan kenapa? Di mana? Apa? Alasan kenapa firman Allah itu menjadi manusia Yesus itu Ada yang nggak di selanjutnya Bibel abang? kau itu tertulis? Ada. Di Abang mana? diam aja. Tulis, Ada, mana? ada. Di mana? Ada. Di mana? Itu ada di Imamat 922. Di situ dikatakan bahwa hampir seluruh aturan hukum Taurat itu harus diselesaikan dengan darah manusia. Sehingga Tuhan yang Maha Kuasa itu dia menjadikan firman-Nya Bang ya, firman-Nya menjadi manusia untuk misi keselamatan atau misi penebusan itu Bang. Kan jadi manusia. Darah manusia. Benar. Jadi manusia kok. Benar. Jadi manusia. Benar Bang. Dengar dulu Bang Sera ya. Manusia bukan jadi Tuhan. Dengar dulu Bang Sera, itu artinya firman Allah yang menjadi manusia, bukan manusia yang menjadi firman Allah atau Tuhan. Iya, kalau udah jadi Abang tahu, manusia udah selesai. Untuk apa Tuhan menjadikan Tuhan lagi? Tuhan saingan. Abang Sera, Abang Sera. Tapi kalau di Ayub 1 nomor 12 Ya. itu ada Allah memberikan kuasa kepada iblis. Jadi iblislah bapamu. Itu betul. Ada. Kenapa Bang Sera? Di Ayub 1 nomor 12 di situ Ayub 1, tertulis Ayub 1 nomor 12. Ayub 1 ayat 12 ya. Coba Ya. bacakan. Oke Bang. Saya itu kita diskusinya yang enak aja Bang. Nggak boleh ada dusta lah antara kita Bang ya. Ya memang dusta kalau di semua. sini, Kau ajaranmu ini ajaran dusta semua. Parah. Ajaran parah itu. Ayub 1 ayat berapa Bang? 12. 12. 12 ya. Ayub 1 ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis. Nah, segala yang dipunyainya ada. Dengar dulu Bang, saya baca dulu Bang ya. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya jangan engkau mengulurkan tangan terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Apa masalahnya ayat ini Bang? Ya, kau cobalah kau artikan itu. Abang tahu ini perikopnya apa Bang? Kau lah yang menerangkan dulu sama kami apa itu artinya. Iya, kenalin dulu. Apa itu? Mohon maaf abang-abangku ya. Orang lagi balapan ini, jadi memang agak bising. Iya. Lanjut. Ya, jadi Abang Sera, tadi kan abang yang membawa Ayub 1:12 ini. Ya, Iya, katanya mau itu membuktikan. berarti Lalu apa masalahnya? Berarti firman itu bukan hanya kepada Yesus saja, kepada iblis juga udah diberikan kuasa.
Kan gitu. Ya. Berarti iblis pun tidak berkuasa kan? Nah, sekarang abang pikirkan, abang barusan mengatakan bahwa firman Tuhan itu tidak hanya kepada Yesus saja, tetapi kepada iblis. Iya. Firman Tuhan yang kepada iblis itu kepada siapa, Bang? Nah, itulah yang kau tuhankan berarti. Enggak. Iblis lah. Ya, yang jelas kalau kepada Yesus kan sudah. Nah, sekarang abang katakan tadi firman Tuhan itu tidak hanya kepada Yesus, tetapi kepada iblis Tuhan, iblis juga. Berarti Iya, firman yang berarti kepada iblis itu kompak kepada kali. siapa? Kompak kali Tuhan main dengan iblis kan? Kepada Ayub itu. Yang jelas kalau Yesus kan tidak. Abang kan tadi bilang begini. Sesuai Ayub 1:12 ini, firman Tuhan itu tidak hanya kepada Yesus, tetapi kepada iblis. Iya, berarti Artinya, kuasa. firman yang kepada iblis itu kepada siapa? Pelan-pelan aja kau membaca bodoh. Enggak. Ini di jalanan ini, Bang. Bising di sini. Nah, sekarang coba abang Iya, jelaskan. makanya. Hmm. Iya, berarti iblis itulah Tuhanmu karena sudah diberi Oh, kuasa tidak. kepada Dia. Tidak. Kan abang tadi katakan Tidak baca firman Wahyu Tuhan 5, itu coba Wahyu 5, tidak 6. hanya kepada Coba baca. Yesus. Coba baca Wahyu 5:6 lagi. Ah. Ada berapa roh itu Tuhanmu? Tadi kan abang bilang begini. Sesuai Ayub 1:12 ini, abang mengatakan bahwa firman Tuhan itu tidak hanya kepada Yesus, tetapi kepada iblis. Artinya firman yang kepada iblis itu kepada siapa, Bang? Kalau kepada Yesus kan sudah jelas. Ya, Yesus supaya itu dia adalah ada Tuhan. Tuhanmu. Yang kepada iblis ini siapa? Coba abang jawab dulu di situ. Kita nggak usah kemana-mana. Supaya jadi Tuhanmu. Iblis ini jadi Tuhanmu. Bukan. Tuhan saya kan Yesus, bukan iblis. Loh, Yesus iblis, Yesus Lucifer. Bukan. Itu kok bikin- Sesuai Ayub yang tadi abang bawakan 1:12, Yesus Ayub ada 1:12 berapa itu Yesus ada berapa itu? dikatakan bahwa Yesusmu ada berapa? abang tadi bilang begini. Ayub 1:12 itu firman Tuhan itu tidak hanya kepada Yesus, tetapi kepada iblis juga. Yesusmu. Artinya firman Tuhan itu selain kepada Yesus ada kepada iblis. Nah, firman yang kepada iblis itu kepada Dia siapa? ini nyeroto saja nggak tahu bahasa ini. Iya. Tapi Pak dia ada Ya, memahami. lanjut. Saya memang Siapa selalu lagi yang mau selalu begini berdiskusi sama dengan Bang dia? Sera. Silakan. Ada yang mau berdiskusi dengan dia? Silakan Bang Akal Sehat atau Bang Rahmat. Aku aja yang berdiskusi sama Hanso. Kenapa, Bang? Silakan. Setuju nggak kalau Tuhanmu itu pakai kolor? Wah, itu jangan Pak yang edukasi, Bang, yang edukasi. Jangan yang seperti itu. Memang berkolor-kolor lah memang. Iya. Benar, berkolor. Tapi kan saya juga ndak enak juga kalau saya bilang Tuhannya Abang Batu, kan? Jadi di sini saya mau kita diskusi yang dewasa lah. Berkolor itu. Abang Akal Sehat itu sudah tahu saya. Benar. Oke begini, Tuhanmu tahu hari kiamat enggak? Tunggu dulu, Bang. Bising di sini, bising. Yesus maha kuasa enggak? Maha kuasa dia, Bang. Yesus tahu hari kiamat? Tahu dia, Bang. Mana ada Yesus tidak tahu hari kiamat, bodoh. Abang ini, Yesus tidak mengatakan kapan hari kiamat itu terjadi, tetapi Yesus menggambarkan ketika kiamat terjadi seperti apa. Abang tahu ya? Tidak tahu. Kalau menggambarkan berarti tidak tahu. Abang. Begini, Bang, kita diskusi yang dewasa aja ya. Nggak usah menghujat, nggak usah menggunakan bahasa-bahasa yang tidak edukasi, Bang ya. Wajar enggak Tuhanmu itu? Kenapa, Bang? Masuk akal enggak? Masuk akal gimana, Kolor Bang? dijadikan Tuhan. Kan enggak masuk akal, makanya pakai otak. Yang pakai otak itu harusnya Abang berdiskusi. Kita ini mewakili iman kita, Bang. Abang mewakili iman Islam, saya mewakili umat Kristen. Jadi kita berbicara sesuai atau yang mengedukasi, Bang. Jangan saling menghujat. Nggak baik, Bang. Ajaranmu ajaran hujatan semua, nggak usah menghujat. Ajaranmu ajaran hujatan semua, ajaran Ya, Fatimah itu. Abang tunjukkan ajaran yang mana yang menghujat. Nanti saya yang Sekarang gini, saya yang bertanggung jawab untuk menjelaskan. Jelas lahir dari PP, apalagi ada kontolnya. Coba. Aduh, Abang Sera, Bang Jangan Sera. gitu. Iya, kau mau mengingkari itu lagi?
Nggak usah lah Bang, yang edukasi lah. Kebetulan saya punya pertanyaan Bang RS King, boleh Bang RS King? Supaya kau jangan lagak kali kau kurangi gaya kau, gayamu kurangi. Ya, sekarang saya mau tahu Bang, saya benar-benar ingin tahu. Boleh saya bertanya sama Bang RS King atau Bang Sera? Sekarang saya jelaskan aja sama kau. Iya. Satu-satunya agama yang Allah turunkan ke muka bumi ini hanya Islam. Jadi kenapa ada Oten, kenapa ada yang lain-lain non-Muslim ini pembangkang yang menuhankan iblis untuk melawan ajaran para nabi, menentang Tuhan, menentang Allah. Tuhan para nabi itu siapa Bang? Ya Nabi, kami umat Islam ada 25 Nabi yang wajib kami imani. Ya, Tuhannya para nabi itu siapa Bang? Allah. Sebelum ada Islam, sebelum Muhammad memperkenalkan Allah SWT, para nabi menuhankan siapa Bang? Mulai dari Nabi Adam itu adalah Muslim, ya, yang mengangkat para nabi ini jadi nabi, jadi rasul adalah Allah itu sendiri. Oh, kalau Muhammad siapa yang angkat Bang? Nabi Ya, Allah juga. ada datanya Bang? 25 tadi. Ada datanya Kok Muhammad? ada data lagi? Iya. Kalau nggak ada data kok bisa mayoritas Islam di Indonesia kita jadi Iya, maksud saya gini Bang. goblok. Maksud saya gini Bang, kalau Muhammad itu nabi, Allah yang mengangkat, ada nggak di Al-Qur'an ayatnya Allah mengangkat Muhammad? Jangan nyerocos kau. Berarti Indonesia ini masih lebih banyak yang otak waras, yang berakal sehat. Hanso kalau mau nanya soal itu dijawab dulu soal ini. Anak Siap. orang bukan Tuhan. Iya, Nah, siap Bang kalau ditanya Atas. soal Muhammad itu kapan? Itu ada tuh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu menjawab ya. Muhammad itu diutus sebagai utusan ya. Jadi itu jelas. Tapi Nanti itu kalau ini kita jangan dulu kemana-mana. Ya. Nah, anak orang bukan Tuhan ini dijawab Lanjutkan sebagai terus Tuhan. akal sehat. Lanjutkan aja akal sehat. Nanti lebih. Ya, oke Bang akal sehat. Tadi sudah disebutkan. Nanti Ya, Bang Sera, kita diskusinya yang ini Bang Sera. Kayak Bang akal sehat itu saya setuju. Akal sehat aja, lanjut sama akal sehat. Oke, siap. Lanjut aja sama akal sehat ini sekarang. Oke, selamat Tadi kan malam sudah Bang akal sehat. tuh ada teman-teman dari Kristen tadi udah ada beberapa yang menjawab. Siap. Lanjutkan saja itu beberapa yang sudah dijawab tadi termasuk Saya tambahin ya Bang pada ya. saat dia Assalamualaikum, Bentar. saya tambahin nih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tambahin Iya. Bang Anso, Anda Jadi- bertanya di mana datanya. Sebentar ya, Salsa, sebentar ini belum selesai. Salsa sebentar dulu Bang ya. Salsa satu-satu Bang Salsa satu-satu. Satu ya. Ya, silakan Bang akal sehat. Jadi Hanso saya tanya dulu nih. Siap. Kristen apa? Katolik? Saya- Apa danomnya apa? Saya Katolik, Bang. Katolik. Oke. Siap. Kita lanjut ya. Siap. Jadi kenapa kita sesuaikan dengan tema ini? Tema juga ditentukan sama host ya. Saya juga tiba-tiba datang terus ikut dalam diskusi. Siap. Nah, begini. Jadi sebetulnya kita jangan keluar dari konteks apa itu sebetulnya manusia itu Yesus sebagai manusia. Siap. Karena dia dilahirkan, ya. Dia dilahirkan dan itu jelas dilahirkan Bunda Maria. Nah, tadi sudah dijawab teman-teman yang sebelumnya. Nah, hanya saja belum dikerucutkan, belum jelas itu apakah dia selama masih bayi itu dia sudah sebagai Tuhan sampai di usia berapa, di usia tertentu kan Yesus sempat hilang ya. Nah, itu dijelaskan sesuai data. Oke. Ya, silakan. Oke, baik Bang. Terima kasih Bang akal sehat. Ya, Bisa mohon- dijawab saja. Ya, siap. Saya jawab Bang ya. Jadi Jadi biar diskusinya terarah gitu ya. siap. Biar terus. Saya suka kalau sama Abang akal sehat. Silakan Hanso. Ya, siap. Jadi begini Bang, sesuai tema anak orang bukan Tuhan. Seperti tadi sudah saya jawab bahwa benar kalau anak orang memang saya pun akui bahwa Oke, Bang akal sehat. Selamat pagi ya. Pak, agak bisik di sini. Tunggu Bang, tunggu. Orang lagi balapan. Pak. Ya, mohon maaf Bang ya. Ya, jadi sesuai silakan.
Ya, jadi sesuai tema ya, Bang Akal Sehat ya, anak orang bukan Tuhan. Saya pun mengakui kayak tadi, dari awal saya sudah mengatakan bahwa anak orang memang bukan Tuhan. Tetapi kalau Tuhan yang menjadi anak orang atau firman Tuhan yang menjadi anak orang, dengan kuasa apa sebagai manusia membatasi kuasa Tuhan? Ya, tentunya Tuhan yang maha tahu, yang maha kuasa itu, dia mempunyai tujuan kenapa firmannya Bang ya, garis bawah ya, firmannya menjadi manusia. Karena tuntutan di dalam Imamat 9 ayat 22. Di situ di Imamat 9 ayat 22 dikatakan bahwa hampir seluruh hukum Taurat itu harus diselesaikan dengan darah. Sehingga Allah Tuhan yang mengetahui bahwa yang maha tahu itu dan maha kuasa, dia mengetahui bahwa tidak mungkin manusia menyanggupi hal itu. Sehingga Tuhan menjadikan firman-Nya menjadi manusia untuk misi penebusan itu. Nah, Abang tadi bertanya, kapan Yesus itu menjadi Tuhan? Sejak usia kapan Yesus itu menjadi Tuhan? Yesus menjadi Tuhan. Yesus sebagai manusia, dia firman yang menjadi manusia itu saat janji-janji Allah digenapi di dalam perjanjian baru, yaitu ketika Yesus dilahirkan. Tetapi hakikat ketuhanan Yesus itu ada sejak awal, di mana Yesus sendiri mengatakan di dalam di dalam firman Tuhan, Yesus pernah mengatakan bahwa dia adalah Alfa dan Omega. Ada juga Yesus mengatakan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham ada atau jadi, aku sudah ada. Itu kan artinya sebelum secara ketuhanannya, firman Allah, Yesus itu dia itu ada, dia itu menjadi Tuhan sejak awal. Di situ Yesus mengatakan dia adalah Alfa dan Omega. Dan sebelum Abraham jadi, Yesus itu sudah ada. Padahal secara manusiawinya kan kita ketahui bahwa Yesus itu ada ketika dia dilahirkan oleh Bunda Maria. Tetapi Yesus mengatakan bahwa sebelum Abraham ada, saya sudah ada. Itulah sebabnya saya mengakui atau saya meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan seperti sesuai tema, anak orang bukan Tuhan, emang benar. Anak orang memang bukan Tuhan. Tetapi kalau Tuhan yang menjadi anak orang, dengan kuasa apa? Kuasa kita sebagai manusia untuk membatasi kuasa Tuhan. Begitu ganti. Silakan Bang. Ya, so jadi anak orang bukan Tuhan ya. Siap, Betul siap. Ya, sepakat dulu ya di situ ya. Siap. Nah, kalau kita lanjut lagi ke tema berikutnya, ini kan sudah berkembang nih, biar kita maju ya. Siap. Diskusinya. Siap. Nah, sebetulnya ini kan kita sudah bicara dalam konteks data ya. Saya mute dulu Bang ya, saya mute dulu. Saya punya ini. Ya, lanjut. Oke. Jadi kita sudah sebutkan ini beberapa data ya, sesuai yang tadi Hanso sampaikan juga. Nah, ini kan ada beberapa tematis atau teman-teman Muslim juga menyangkal ada beberapa ayat yang memang kemudian kontradiksi, ya kan? Ada 20 ucapan, ini saya anggap ini ucapan Lukas, Yohanes dan seterusnya ya. Ini ada di beberapa, dan itu Yesus menyampaikan bahwa dia bukan siapa-siapa, dia adalah utusan. Gitu. Jadi itu jelas, dan nanti dijelaskan lagi kemudian Hanso siapa Yesus itu diangkat sebagai Tuhan. Nah, karena ada beberapa juga kemudian teman-teman yang di Kristen juga menganggap bahwa Yesus bisa tiga ya, menjadi tiga bagian atau tiga pribadi. Namanya? Tiga pribadi, Tritunggal. Natur ya. Ya, tiga natur. Kita sebut begitu ya. Ada pun juga dua natur. Ada juga kemudian Roh Kudus ya. Nah, firman dan seterusnya. Nah, sementara di Al-Quran menjelaskan bahwa tidak ada anak Tuhan gitu kan, yang ada anak orang gitu. Nah, ini kemudian biar konsepnya jelas. Kemudian ada beberapa juga teman-teman yang lagi berjuang di
konteks terjemahan ya. Nah ini biar tidak salah kaprah kita juga dalam diskusi atau perdebatan seperti ini. Nah, sedang diperjuangkan dan sudah di ACC ya. Mudah-mudahan teman-teman dari Kristen juga tidak lagi menggunakan kalimat-kalimat yang cenderung ini ya, menggunakan kalimat-kalimat sebutan dari umat Muslim gitu. Supaya tidak terjadi hal-hal yang ini. Nah kita lanjut nih, anak orang yang bukan Tuhan ini. Tadi sudah disebutkan Bang Anso bahwa ada beberapa ayat tadi yang disampaikan juga. Saya sudah jelas di situ, saya menangkap ada beberapa ayat juga. Tapi kemudian ada 20 ayat di Bible itu sendiri yang menjelaskan bahwa Yesus utusan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali yang itu datang dari Bapaknya. Dari Bapa, sang Bapa. Jadi dijelaskan sang Bapa itu apa, Firman itu siapa, Roh Kudus itu apa, apakah ini 3 donatur atau 3 jadi 1 atau 1 jadi 3 itu seperti apa, itu juga diperjelas. Silakan Bang Anso. Oke Bang, ya siap. Saya lanjut Bang ya. Tadi sudah saya jelaskan kenapa saya meyakini Yesus itu Tuhan dengan data-data yang sudah saya tampilkan. Terus Abang menyanggah, dan pertanyaan yang paling terakhir yang saya masih ingat adalah Abang sendiri mengatakan bahwa dari data-data yang tadi saya sampaikan itu bahwa Yesus adalah Tuhan. Terus Abang mengatakan kurang lebih ada 20 ayat dalam Alkitab yang mengatakan Yesus itu adalah hanya utusan, dan ada juga di Yohanes 5:30 yang Abang singgung tadi, yang Yesus berkata bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi seperti ini Bang, Yesus itu kalau dikatakan utusan, emang benar dia juga diutus. Tapi Abang harus mengetahui dulu kata utusan yang dimaksudkan di dalam Alkitab itu apa. Karena setiap kitab atau setiap kisah sejarah atau apa harus ditafsirkan. Ya, saya kira Abang juga pasti membutuhkan tafsiran untuk menjelaskan apa yang dibicarakan atau wahyu di dalam kitab Abang. Jadi utusan yang dimaksud di dalam Alkitab untuk Yesus itu artinya Yesus itu benar-benar yang keluar dari Allah, atau Yesus itu benar-benar yang diperintahkan. Apa yang dia perintahkan itu adalah perintah Tuhan. Nah, yang lebih tepat utusan itu adalah yang keluar dari Allah. Itu dibuktikan dengan firman Tuhan yang mengatakan bahwa aku datang dari Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, itu datanya. Nanti kalau misalnya Abang mau saya tunjukkan datanya di ayat berapa, silakan Bang, nanti saya tunjukkan juga. Terus Murid Yesus juga satu itu sama Bapa. tunggu dulu Bang. Tunggu dulu Bang ya. Iya. Terus kemudian Abang tadi menyinggung soal di Yohanes 5 ayat 30, yaitu Yesus berkata bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi coba Abang baca satu paragraf, maksudnya satu ayat full di situ. Yohanes 5:30 itu dikatakan seperti ini. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, koma di situ, bukan titik. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku itu adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi di sini perikropnya itu tentang penghakiman oleh Yesus itu, atau Yesus melakukan penghakiman itu bukan dari dirinya, tetapi dari Allah. Jadi kalau Abang bilang Yohanes 5:30 itu membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan karena Yesus terbukti tidak bisa berbuat apa-apa, itu saya tidak bilang salah, tetapi Abang coba bacalah satu ayat full di situ. Artinya di situ bukan artinya Yesus tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi penghakiman Yesus itu artinya bukan penghakiman dari Yesus sendiri, tetapi dari kehendak Bapa, kehendak Tuhan itu. Seperti itu Bang. Oke, saya udah tangkap itu. Siap. Dan saya udah baca juga. Perikop 1 perikop 2 lagi. Sebentar, saya lagi yang bertanya Bang, boleh Bang ya? Sebentar. Saya
kantor dulu ya. Siap. Saya coba Abang sanggah dulu, nanti selesai Lepas nanti dulu ya. saya lagi yang Coba. bertanya. Ya, silakan. So, ya, gantian ya kita. Siap. Jadi gini Hanso, ini Siap. kan anak orang bukan Tuhan. Kita udah sepakat di situ. Ya. Nah, kemudian kita kaitkan dengan beberapa ayat tadi yang disampaikan Hanso juga sebelum saya menyampaikan beberapa ayat juga yang 20 ayat itu ya. Siap. Nah, kita menjelaskan bahwa ini kita udah sepakat nih anak orang bukan Tuhan ya. Ya, Oke. anak orang memang bukan Tuhan. Tapi tadi garis bawahnya saya, kalau Tuhan menjadi anak orang, itu kan kuasa Tuhan, Bang ya. Sampai di situ ya. Sebentar. Ya. Anak orang bukan Tuhan, kita udah sepakat. Ya. Nah, kemudian ini nanti kalau kita bicara data, kan akan kita kaitkan dengan sejarah juga, sejarah Yesus sendiri ya. Ya. Sejarah Yesus. Nah, di kelahiran di tahun berapa itu kan dia sempat hilang tuh Yesus ya. Ya, siap. Nah, sempat Dari hilang. Itu juga usia 5 tahun sampai 30. sampai 30. Ya. Itu yang kemudian disesuaikan dengan tema yang malam ini kita bahas ini anak orang bukan Tuhan. Kita sepakat di situ. Ya, siap. Ya, beranjak dewasa, kemudian ini kan dia terlahir sebagai Manusia. sosok manusia yang tumbuh Ya. dewasa, Ya, benar. seterusnya. Nah, ini apakah di saat-saat itu Yesus sudah terlihat dari sisi kemanusiaannya dia? Ini kan kemanusiaannya dia nih, Ya. oke? Ya. Ya, dari sisi kemanusiaannya, binatur lah, apalah namanya ya? Ya. Tritunggal saya nggak tahu itu, tapi Ya. yang jelas kalau kita bicara soal itu kan nanti kesana lagi nanti. Ya. Jangan dulu kita kesana. Ya, kita fokus Oke. dulu. Anak orang ini kan bukan Tuhan. Nah, kemudian dia terlahir sebagai manusia. Kemanusiaannya dia ini di usia-usia tertentu dia sempat hilang, ya kan? Nah, berbeda dengan Nabi Muhammad, kan lengkap itu historinya, jelas semuanya. Nah, ketika kita bicara Yesus, itu ada sempat hilang di situ. Ya. Nah, di usia-usia tertentu. Nah, Ya. ini kemudian kita harus menjelaskan juga ke teman-teman Muslim juga biar bisa lebih memahami karena ini nanti kemudian akan digiring ke hal-hal yang ini jadinya Ya. saling ini nggak baik juga. Ya, saya paham. Sebetulnya. Nah, kita berangkat dari tema inilah kemudian Hanso fokus saja pada data yang tadi sudah dijelaskan, kemudian jelaskan juga kronologis apa Yesus kemudian usianya. diangkat. Ya, usia berapa itu ada tanda-tanda apa yang kemudian Yesus diangkat sebagai Tuhan, sebagai Tuhan dia terlahir. Karena dia kan kemanusiaan dia ini kan orang pasti ya nggak bisa kita salahkan teman-teman Muslim juga. Ya. Ya jelaskan dia manusia. Ya, benar kan? Bang, benar. Ini Jadi yang teman-teman kemudian teman-teman Betul. Muslim berhak untuk bertanya. Saya nanti yang bertugas untuk menjelaskan itu, Bang. Ya, ini juga kemudian teman-teman yang di bawah nih, ini juga kan mereka juga, ini kan edukasi, ya. Sekaligus ini kan di host juga kita, ini tema di awal kan mencerdaskan, ya namanya mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini kan kita perlu lah ya untuk kita terima keimanan teman-teman Kristen juga, ya Muslim, ya kan. Nah, ini yang kemudian ada diskusi sehat yang kita bisa kembangkan. Gitu Hanso, ya silakan jelaskan. Oke Bang, jadi usia berapa? ya saya jelaskan yang tadi usia Yesus yang sempat hilang itu yang sampai dari 7 tahun sampai 30 itu. Setelah itu izinkan saya untuk bertanya Bang ya, biar kebingungan saya juga bisa terjawab di sini Bang. Nah nanti kalau misalnya ini nanti setelah Abang jelaskan, nanti saya lagi Abang tanya lagi, nanti saya jelaskan lagi di sesi selanjutnya Bang. Jadi selesai ini saya menjelaskan, saya langsung boleh saya bertanya Bang ya? Teman-teman yang lain juga. Oke. Kristen ada berapa nih? Ya. Oke Bang. Jadi yang dari Kristen. ya. Oke. Kristen ada berapa? Muslim ada berapa? Kita biar gantian aja. Ya. Oke, Bang Akal Sehat. Gantian aja. Oke, Bang Akal Lepaskan Sehat. dulu ya. Saya jawab ya Bang Akal Sehat ya. silakan. Ya. Jadi kemana Yesus dari usia 5 sampai 30 tahun? Dan tadi juga Abang Akal Sehat bertanya apa tanda-tanda ketuhanan Yesus di usia-usia 5 tahun sampai 29 tahun itu. Abang menyinggung kalau Muhammad kan ada tanda-tandanya. Nah, jadi begini Bang.
ketika Yesus dilahirkan sebagai manusia, waktu dia masih bayi, dari usia 5 sampai 29 tahun, itu Yesus hidup seperti manusia biasanya. Tetapi ada kata-kata Yesus yang membuat para ahli-ahli Taurat waktu itu juga bertanya-tanya. Dia mungkin bukan anak sembarangan. Nah, itu terbukti di dalam firman Tuhan ketika Yesus dibawa oleh Bunda Maria dan Santo Yusuf pergi untuk melakukan sensus penduduk di Yudea. Di situ Yesus ditinggal sendiri, ditinggal seorang di dalam bait Allah. Lalu ibunya ini, Yesus ini, Bunda Maria pergi mencari. Kata Yesus apa kepada Bunda Maria itu? Dia bilang, Bunda Maria mengatakan seperti ini, "Kenapa kamu tega melakukan hal itu kepada kami? Nah, sudah jauh-jauh." Akhirnya Yesus ketinggalan di tengah jalan. Apa kata Yesus? "Bukankah kamu harus tahu bahwa aku memang harus berada di dalam rumah Bapakku?" Nah, itu lewat perkataan-perkataan Yesus saja. Nanti selanjutnya sampai di usianya yang ke 30 tahun baru ada tanda-tanda mujizat yang pertama, sehingga di iman saya, di iman Katolik Kristen, itu tanda mujizat pertama yang dilakukan Yesus yaitu ketika Yesus menghadiri pesta pernikahan di Kana, di mana tanda mujizat yang terjadi itu adalah Yesus mengubah air menjadi anggur. Di situ ada kata-kata Yesus ketika Bunda Maria menyuruh Yesus untuk berbuat sesuatu karena tuan pesta itu kehabisan anggur, sehingga Bunda Maria mengatakan kepada Yesus, "Berbuatlah sesuatu." Tetapi apa kata Yesus? "Waktuku belum tiba." Artinya dari usia 5 tahun sampai ke 29 tahun itu Yesus hidup sebagai manusia biasa dengan tanda-tanda, cuman mengatakan tadi kata-kata Yesus yang tadi. Nah, nanti pas di 30 tahun itulah tanda mujizat Yesus yang pertama, yaitu Yesus mengubah air menjadi anggur. Nah, nanti ada itu Bang, kalau misalnya Abang ini saya bisa bukakan itu di Yohanes 7 ayat 6 tentang pesta perkawinan di Kana. Oke, demikian Bang. Sekarang saya mau bertanya Bang, boleh Bang ya? Nanti gini Hanso. Ya. Oke, ini pertanyaannya sebelum kita Hanso bertanya. Ya. Oke, saya terima itu tadi penjelasannya terkait dengan Yesus hilang beberapa kesempatan itu ya. Dia ini ada yang jawab juga nih, sekolah ya. Dia mungkin bersekolah ya pada saat itu juga, ya kan? Ya, kalau itu saya juga tidak mengatakan bahwa Yesus sekolah karena tidak terverifikasi di dalam Alkitab, Bang. Sebentar. Yang itu aja. Iya, benar. Ya. Ini sudah dijelaskan panjang tadi. Memang Yesus pada saat itu kan masih sebagai kemanusiaan dia kan, berarti. Ya. Ya kan, masih sebagai manusia, Siap. kan. Nah, Ya. sebagai manusia ini, apakah di saat itu ini kita belum tuntas nih? Ya. Masih. Ya, jangan dulu bertanya dulu. Ini ada teman-teman yang lain juga, Muslim di sini juga ada beberapa, nanti bisa menjawab. Atau teman-teman Kristen ada berapa orang di sini? Nanti bisa ikut bantu jawab Hansonya juga. Jadi sebetulnya ini sudah jelas ya kan, Yesus pada saat itu sempat hilang dan sudah dijelaskan tadi beberapa ayat juga yang disampaikan Hanso tadi. Nah, yang jelas Yesus sebagai kemanusiaan dia di usia itu kan masih sebagai kemanusiaan sampai dia disalib ya. Ya. Oke. Sampai disalib pada saat itu, sampai pada akhirnya dia disalib, Yesus disalib dan pada saat itu kan diburu ya. Ya. Karena dianggap dia mengaku sebagai Tuhan. Ya. Oke. Ini Hanso belum menjelaskan, tapi saya jelaskan aja. Ya. Karena ini kan kita kaitkan dengan sejarah kronologis Yesus itu sendiri yang hilang. Nah, kemudian ini kan terjadi kehebohan pada saat itu ya di bangsa Romawi pada saat itu, dan kemudian Yesus akhirnya diburu ya kan. Dianggap bahwa di bangsa Yahudi pun juga sangat menentang itu. Ya kan? Ya. Ada yang mengaku Tuhan pada saat itu diburu, ya kan? Ya. Nah,
akhirnya kan yang berinisiatif untuk mencari Yesus ini dan diburu pada saat itu dari bangsa Romawi kan, yang kita tahu ya. Orang Farisi, Bang. Ya, Farisi lah ya. Nah, dari itulah kemudian Yesus pada saat itu Ya. masih kemanusiaan dia, ya kan? Ya. Mati sebagai manusia. Nah, kemudian dia mati dan bangkit. Kemudian, nah pada saat dia bangkit itulah dia dianggap Tuhan. Ataukah selama dia masih hidup sebagai kemanusiaannya dia itu, ya kan? Ya. Dia masih sebagai manusia, bukan Tuhan. Karena Hansol juga sepakat nih, anak orang bukan Tuhan loh, Siap. ya kan? Nah, Ya. kita beranjak dari situ. Oke, dari tema malam ini, kemudian sampai terlahirlah Yesus, kemudian sampai dia disalib, dan Oke. kemudian dia bangkit. Nah, pada saat dia bangkit itulah, apakah dia sudah dianggap sebagai Tuhan? Apakah pengakuan dia sebagai Tuhan pada saat itu akhirnya diburu? Oke. Iya kan? Ya. Dan kemudian ditombak. Nah, Oke, baik, Bang. ya kan? Kita nggak etis lah ya untuk membicarakan soal kronologis. Kita sebagai umat Muslim sangat menjunjung tinggi. Siap. Ya. Jujur saja, Hanso, kita sebagai umat Muslim sangat menjunjung tinggi Yesus. Oke. Karena kita nggak mau dia mati terkutuk. Ya, benar. Seperti itu, Hanso. Jadi kita nggak mau seperti itu. Dia mati terkutuk, bahkan dia harus dibebankan dosa-dosa seluruh umat bangsa Israel. Ya, ini kita jelaskan sesuai data ya. Sesuai data. Oke. Saya jelaskan sesuai data. Oke. Nah, inilah kemudian Yesus pada saat itu mati di kayu salib dan bangkit di hari ketiga. Apakah di saat dia bangkit di hari ketiga itulah kemudian Dia dianggap sebagai dijadikan Tuhan? Tuhan. Ya. Ya, pada saat dia bangkit itu kan ada pun juga cerita pada saat itu kan kaget. Yesus disangka hantu, ya kan? Ya. Tuhan, bukan Tuhan, malah dia para Muridnya juga nggak percaya. kaget melihat Yesus. Pak. Ya. Maria Magdalena pun nggak percaya, Bang. Ya, sampai bahkan di kuburannya pun hilang kan, Ya. dikuburkan, sampai dikuburkan pun juga Yesus hilang, Ya. Ada yang mengatakan bahwa Bukan. mayat Yesus dicuri, Bang, saat itu. dicuri dan seterusnya. Ya, nah, kemudian disitulah bangkit di hari ketiga itu. Pada saat bangkit di hari ketiga itulah mayat Yesus kan tidak ada Ya. di kuburnya. Ya. Nah, pada saat itu juga kalau kita kaitkan dengan apa yang ada di Al-Quran, dijelaskan teman-teman Muslim, ya sejauh ini ya sangat menjunjung tinggi Yesus itu sendiri. Makanya dalam beberapa kesempatan Al-Quran juga menjelaskan itu, bahwa Yesus digantikan dengan wujudnya, Ya. diserupakan pada saat itu Yesus diangkat. Ya. Ya, apakah ini Yesus sama dengan Nabi Isa? Kan teman-teman Kristen menolak itu. Tidak sama. Kan begitu. Jadi cerita inilah kemudian Hanso sudah menjelaskan nih dengan beberapa ayat yang di Bible, beberapa ayat yang di Injil ya. Jadi ini kita saya hanya memperjelas aja ya. Tidak perlu di kantor lagi. Siap. Mungkin teman-teman di sini Muslim juga sudah cukup memahami lah ya. Nah, karena kita udah sepakat nih, anak orang bukan Tuhan, sampai akhirnya dia mati dan bangkit kemudian di situ. Pada saat diangkat di surga lah, baru dia duduk di sebelah kanan Bapaknya. Ya. Kayak gitu ya. Siap. Disitulah dia sebagai Tuhan. Berarti dia terlahir di ini sebagai manusia, kemanusiaannya dia. Kan begitu ya. Siap. Oke, jadi Hanso bisa dipahami di sini. Biar teman-teman Islam di sini juga nggak yang melebar kemana-mana. Oke, teman-teman yang Islam mungkin, yang Muslim, yang lain juga mungkin ada yang ditambahkan. Silakan. Hanso juga mungkin mau bertanya. Ya. Silakan. Oke. Jadi saya mulai bertanya nih, Bang. Silakan. Oke, Bang. Nanti mungkin teman-teman yang lain juga bisa Ya. jawab ya. Teman-teman Muslim yang lain juga bisa. Siap. Jadi Berkesan kalau rasanya. ya, jadi terima kasih ya Bang Akal Sehat dan teman-teman yang lainnya. Kalau Bang Akal Sehat, saya sudah sering berdiskusi, jadi saya sudah tahu
mungkin sebagian besar Abang Akal Sehat sudah pernah menjumpai pertanyaan atau jawaban-jawaban dari teman-teman yang lain. Jadi malam ini saya mohon izin kepada Bang Akal Sehat dan teman-teman yang lainnya untuk bertanya suatu hal ya. Dan pertanyaan saya ini supaya abang-abang ketahui bahwa benar pertanyaan saya ini karena saya memang nggak tahu. Bukannya saya mau menguji atau saya mau menghujat. Oke, baik Bang. Jadi pertanyaan saya pada malam hari ini, pertanyaan pertama yaitu Nabi Muhammad itu mewarisi atau diturunkan kenabiannya itu dari Ishak atau dari Ismail. Terus kenapa saya bertanya begitu? Karena nantinya saya mau merujuk kepada surat Al-Ankabut 27, karena di surat Al-Ankabut 27 di situ dikatakan bahwa anugerah kenabian itu hanya diberikan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, nggak ada nama Ismail di situ. Sehingga saya menyimpulkan bahwa jika di Al-Ankabut 27 itu tidak disebutkan nama Ismail, berarti Nabi Muhammad ini dari siapa? Jadi silakan Bang, mohon dijelaskan Bang. Ya, pertanyaan pertama ya tadi ya, tentang Muhammad mewarisi atau silsilah kenabian Muhammad itu dari Ishak atau dari Ismail. Ya, mungkin ada guru-guru kita di sini ya, teman-teman dari Muslim bisa menjawab. Biar kita nggak terkesan monolog aja berdua. Siap. Mungkin Bang host juga mungkin bisa menjawab. Silakan. Jadi sejak kapanlah kalian ini kafir-kafir ini jadi ahli Al-Quran? Sehingga bisa kalian mempelintir-pelintir Al-Quran. Ini sebenarnya nggak perlu dijawab ini, karena nggak akan percaya orang ini apapun yang kita sampaikan. Jadi justru mereka berusaha supaya Nabi Muhammad ini bukanlah Nabi, begitu intinya ini. Ya, apa Hanso? Ya, kalau udah merasa hebat berarti dengan bisa membaca atau mendengar dari teman-temanmu bahwasanya Hajar itu adalah budak dikawini, begitu kan? Itu aku udah lama mendengarkan itu, hujatan itu terhadap istri Nabi Ibrahim kan. Luar biasa memang hujatan kalian ini. Padahal jelas itu Ismail itulah yang kami peringati setiap tahun kurban, kan gitu. Jadi Ishak ini adalah yang ke Bani Israel. Nah, Kristen di mana posisi itu dulu yang paling penting kau jawab. Apakah kamu Yahudi, Bani Israel? Ayo, kelagapan kamu kan? Nah, di manakah posisimu? Kalau Nabi Muhammad sudah jelaskan dari Ismail, ya kan? Kalau Bani Israel jelas dari Ishak. Sekarang kamu Kristen dari mana? Di mana posisimu? Yahudi kah? Apakah kamu Yahudi pesek? Di sini kamu baru kalang kabut mungkin pertanyaanmu ini. Karena kamu ini jelas penumpang gelap, ya kan? Kristen ini adalah buatan manusia untuk dijadikan sebagai alat politik untuk penjajahan dan pembunuhan. Sudah terbukti. Termasuk Indonesia kebagian yang dibawa oleh penjajah Belanda. Gini Bang, mohon izin Bang Hos ya. Mohon izin Bang. Langsung saja kayak tadi, nggak usah framing Bang. Nggak usah kemana-mana kau lagi, ya. Dijelaskan pun dari Al-Quran nggak akan kau percaya. Sekarang maksud saya gini Bang Sera, maksud saya begini. Saya membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sekarang Abang membuktikan bahwa Muhammad itu adalah Nabi. Di mana kamu sekarang? Dengan data-data Bang. Iya, kamu sekarang ini di mana posisimu? Apakah kamu keturunan Ismail atau Yakub? Kamu ini coba pilih. Ayo. Posisimu sekarang yang paling penting dulu, karena kamu kalau nggak ada di situ, kok bisa-bisanya kamu jadi sosok nantang orang Islam? Ayo, kamu tentukan di mana kamu posisi.
apakah kamu di Ismail atau di Ishak? Ayo, jawab. Bingung kau kan? Karena kau nggak ada di situ, nggak masuk. Tapi kau lantam. Inilah Kristen ini. Gini bang, maksudnya bukan saya nggak mau menjawab. Kau di mana posisi ya? Gini bang, maksud saya gini bang ya. Saya bukannya saya nggak mau menjawab, tapi maksud saya gini, kita diskusinya secara dewasa seperti saya dengan Abang Akal Sehat sejak tadi. Jadi kesannya itu kita itu nggak saling menghujat bang. Woi, bukan menghujat. Kau dulu yang menentukan kalau kau memang kau tahu apakah kau ini keturunan dari Ishak atau Ismail. Ayo cepat. Ya, kalau saya bang, oke lah, abang belum menjawab pertanyaan saya tadi, tapi tidak apa-apa. Sebentar abang bertugas untuk menjawab. Bukan nggak menjawab, sudah jelas itu ya. Nah, Sekarang yang kupertanyakan ya, kau ini di mana posisimu? Ya, Ismail atau Ishak kamu ini? saya dari Ishak bang. Abang harus tahu, Ishak mempunyai berarti kau anak Yahudi. Yakub dan ada anaknya berarti Yakub kau yang Bani- sampai berarti 12 kau Bani orang bang. Israel. Kenapa bang? Iya berarti kau Bani Israel. Ya. Ya, kalau Bani Israel dikatakan Bani Israel, kalau saya emang bukan. Tapi abang harus tahu juga, Ya sudah. dari keturunan Abraham Kalau itu memang kau ada bukan, 12 jadi kau orang bisa yang di sana. mewakili 12 suku bangsa di Nggak bumi. ada kau di situ. Nah, Kau nggak sekarang masuk. gini Bang Sera, abang jelaskan Nggak tadi. masuk kau di situ. Nggak Abang masuk. jelaskan tadi, kenapa di Al-Ankabut Sama 27 sekali. itu tidak ada nama Ismail, Dengar tetapi dulu, Muhammad mengakui bahwa dia Dengar nabi. dulu.